Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nge-review satu buah handphone dari Xiaomi yang baru aja rilis secara resmi di Indonesia. Namanya Redmi 9C. Dengan harganya yang nggak sampai 1,5 juta itu kira-kira apa aja kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Pertama-tama yang gue rasain waktu megang handphone ini itu langsung terasa berat deh handphone ini. Padahal ukurannya itu biasa aja ya buat handphone-handphone zaman sekarang dengan layar 6,5 inch kayak gini. Terus juga bezelnya sebenarnya nggak tebel-tebel banget, tapi beratnya itu sampai 200 gram. Persisnya sih 196 gram. Itu mungkin buat sebagian orang nggak berat, tapi buat gue handphone yang oke itu harusnya beratnya nggak boleh lebih dari 180 gram. Jadi jujur sih gue rada kaget waktu megang handphone ini rada berat. Terus kalau misalnya bagian belakangnya sendiri padahal masih plastik ya, polikarbonat, tapi dia punya tekstur gini lumayan asik sih. Jadi kayak ada sedikit nimbul-nimbul kayak sidik jari sih kalau kalian lihat sendiri ini dideketin. Kayak ada teksturnya fingerprint, jadi bantu buat tangan nggak begitu ada bekas sidik jari ya kalau megang si handphone ini. Terus kalau di bagian atasnya ada udah kekinian nih, dia punya lensa kameranya udah kayak kompor induksi. Kasih panel gini 4 lensa. Sebenarnya ini cuma 3 lensa aja ditambah satu lagi LED flash ya buat ininya, buat blitz. Terus di bawahnya sedikit ada fingerprint fisik yang masih jadi favorit gua. Menurut gua ini cepat banget dan jauh lebih akurat daripada in-display fingerprint. Cuma buat posisinya agak sedikit rada terlalu atas. Tapi ini mungkin selera ya. Kalau buat gua sih, gua suka salah pencet, harus agak naikkan gitu jarinya. Buat tombol-tombolnya ya di sisi kanan semua ya dia taruhnya, jadi tombol volume dan power pun semua di bagian kanan. Terus kalau di bagian bawahnya ada single firing speaker aja, terus masih ngecasnya pakai micro USB. Dan ini udah bisa buat pakai OTG ya, jadi kalau kalian colokin flash drive udah kebaca, nggak kayak si Infinix yang kemarin. Kalau di bagian kirinya ini ada slot buat micro SD dan juga dual SIM card, jadi udah enak ada dedicated micro SD slot sendiri. Kalau di bagian atasnya tentu aja masih ada headphone jack. Dan juga kalau buat kalian yang nanyain handphone ini ada NFC apa enggak, versi yang masuk Indonesia ini nggak ada yang NFC-nya. Semoga aja dimasukin yang ada NFC nantinya. Buat layar sendiri, si Redmi 9C ini udah menggunakan LCD panel IPS dengan tingkat ketajaman 720p, itu alias berarti HD+ ya. Dan di sini layarnya ukuran 6,53 inch dengan water drop notch di bagian atasnya, jadi udah kelihatan cukup modern. Mungkin ini handphone dengan desain paling keren sih, yang harganya di bawah 1,5 juta ya. Dan yang gue suka lagi di sini, kalian bisa ngatur kecerahan warnanya. Bukan berarti nitsnya brightness-nya sampai 400 nits, itu sih memang keren lumayan. Terus di sini yang paling pentingnya, dia bisa ngatur kalian punya ini kayak mau warm atau mau cool, itu bisa di auto sesuai dengan AI-nya ngatur sendiri. Atau juga kalian bisa atur sendiri custom, mau yang kalau matanya yang sukanya warnanya agak ke biru atau ke merah, itu bisa di custom di sini. Terus kalau dibuat bagian speakernya sendiri, di sini dia pakai single firing speaker aja, dan kalau suaranya dimentokin ini masih cukup bulat, nggak pecah, nggak sampai nyakitin kuping. Jadi menurut gua cukup oke, kurang lebih hasilnya kayak gini. Namanya Redmi 9C, seri paling barunya dari Redmi 9 ya. Ini jadi benar-benar baru keluar dan jauh lebih aja. Ini udah resmi Indonesia, keluarannya TAM ya. Ini langsung kelihatan dari looks ya, kalau kelihatannya. Jadi gua langsung belinya 64. Sebenarnya ada yang 3 GB dan juga 32 GB, tapi pasti harus 94 sih. Sekitar box ini. Performance-nya sendiri, si Xiaomi mengatakan bahwa handphone ini mengalami peningkatan yang cukup lumayan ya, karena udah menggunakan chipset Helio G35 dipadu dengan RAM, ada yang pilihannya 3 GB, ada juga yang 4 GB. Tapi kalian jangan harapin lah yang namanya handphone 1 jutaan itu performance-nya improve jauh. Tetap aja kayak gini nih buat benchmark-nya. Dan juga kalau kalian bisa buat main PUBG itu juga mirip-mirip aja sebenarnya, cuma bisa sampai di smooth-nya itu mau yang paling rendah juga nggak bisa tuh sampai ultra, kayak mentok-mentok di medium aja. Dan udah kalau pilih yang high atau HDR udah pasti nggak bisa. Tapi di sini yang menurut gue menarik itu justru dia hadir dengan ukuran storage-nya ada 64 GB. Sekali lagi gue bilang udah wajib di tahun 2020 kayak gini kalian pikirin beli yang storage-nya 64 GB. Karena buat install Android-nya aja udah berapa giga. Terus kalau kalian main game kayak mungkin Mobile Legends atau PUBG sementara penuh lah. Memang dia ada slot micro SD buat kalau kalian yang nyimpen media.
Tapi buat install-install aplikasi kan tetap aja perlu internal gitu. Ada sedikit satu hal yang mengganggu gue sih selama gue memakai si handphone ini kurang lebih 1 mingguan lebih itu, yaitu kayaknya dia agak kurang responsif ya buat si screennya, karena gue kan pakainya full gesture. Tuh kalau yang kalian swipe gitu sering kayak nggak mau kepencet, jadi kita harus ngulang 2-3 kali. Tadinya gue kira itu gara-gara pakai tempered glass, tapi nggak juga, karena dari pertama beli belum dipasangin tempered glass pun udah kayak gitu. Tapi memang mungkin kayak gitu kali ya performance-nya handphone entry level. Tapi kalau kalian misalnya buat buka aplikasi perpindahan layar kayak sosmed atau chatting, buka YouTube, browsing, itu udah nggak ada masalah, itu udah cukup ngebut. Tapi kalian sekali lagi jangan harapin kalau performance-nya ini seimbang dengan HP mid atau high ya. Buat urusan baterai, si Redmi 9C ini menggunakan ukuran baterainya sampai 5000 mAh. Mungkin gara-gara itu kali jadi badannya terasa agak berat kayak tadi gue bilang. Jadi dia punya baterai itu kalau kalian ngecas dari 0 sampai 100 itu memerlukan waktu sampai 2 jam 45 menit. Ya wajar lah ya, karena ngecasnya aja masih micro USB dan juga belum ada fast charge. Jadi itulah karena kenapa gue bilang harus pakai baterai-baterai gede buat handphone-handphone kayak gini. Tapi kalau kalian memang buat main game dan buat sehari-hari aja, itu udah lebih dari cukup kok. SPOT-nya aja itu bisa sampai 9 jam. Jadi udah pasti tembus 1 hari, 1,5 hari, bahkan mungkin bisa sampai 2 hari. Sekarang kita ke bagian OS-nya. Si Xiaomi Redmi 9C ini hadir dengan OS MIUI terbaru, yaitu seri 12 yang udah global ya, di atas Android 10. Ini ngebikin gua jadi lebih sedikit menyukai MIUI itu karena udah ada Google Discovery, terus juga dia udah ada dark mode, terus juga dia ada dia punya full gesture, terus ada night mode juga. Itu udah menurut gua salah satu wajib lah di semua handphone saat ini. Kalau kalian yang tahu saya lagi bilang gue lebih suka Google Discovery kayak Google Fit gitu dibandingin MIUI yang tadinya ngadirin shelf nggak jelas gitu. Cuma ya itu kembali lagi, MIUI tetap aja MIUI. Bloatware banyak banget dan iklannya itu bener-bener bikin stres. Ini nggak kira-kira sih masa iklannya. Kalian misalnya kayak abis download APK install program dikasih iklan. Browsing bentar-bentar iklan. Kalau kalian mau clean, bersihin kalian punya cache atau junk aja, iklan juga. Belum lagi kalau misalnya kalian lagi nge-lock screen aja, itu dikasih kayak glance buat berita-berita nggak jelas. Itu udah gua matiin aja masih tetap aja nggak bisa bener-bener hilang gitu. Pokoknya mengganggu banget lah buat iklannya. Kalau si Xiaomi mau bikin handphone murah nggak gini juga kali caranya ya. Kalau misalnya kalian yang emang bisa tahan sih, ya bagus. Sorry kalau misalnya Mi fans tersinggung ya, tapi menurut gue sih cukup nggak tahan ya pakai handphone dijadiin papan iklan kayak gini. Si Xiaomi ngiklanin handphone ini tuh di mana-mana kayaknya ngunggulin banget kameranya sih. Gue juga udah lihat beberapa iklannya itu dia bilang udah triple camera setup kayak gitu, dan emang bener sih dari segi desain emang ini desainnya udah keren banget kekinian dengan panel kayak gini tadi sekali lagi gue bilang. Tapi buat lensanya itu kalian jangan sampai salah ya. Di sini triple lensnya itu setupnya itu 13 megapiksel buat kamera utamanya, itu sama dengan si Redmi 9A. Terus juga dia pakai 2 megapiksel buat depth sensor dan juga 2 megapiksel lagi itu cuma buat macro lens. Satu lagi di sini LED flash ya. Jadi sebenarnya buat hasil foto ya sama-sama aja sama si Redmi 9A, karena kembali lagi gue bilang yang penting itu si kualitas lensanya dan juga dari prosesornya. Di sini bukannya berarti jelek. Udah ada AI kamera di sini cukup oke lah buat hasilnya, kalian bisa lihat nanti. Tapi sekali lagi gue bilang di sini jadinya kepakainya kayak cuma gimmick-gimmick aja gitu. Buat portrait mode-nya sendiri itu gue agak kesulitan buat pertama kali nyobanya. Kalian bisa lihat di video unboxing gue, itu banyak salah-salah deh. Tapi sekali gue udah ngerti, itu ternyata kalian kalau lagi foto di viewfinder itu nggak begitu berubah. Habis foto dia baru loading jadinya burem. Nah itulah kenapa gue bilang ini sebenarnya masalah software doang, bukan masalah lensa yang bikin jadi depth effect. Terus buat makro lensnya sendiri yang cuma 2 megapiksel emang bisa sih makro, cuma hasil kualitasnya aduh babak belur deh. Dan kembali lagi itu juga sebenarnya bisa dipakai dengan lensa utama aja. Jadi kalau misalnya kalian yang emang mau beli handphone ini gara-gara berasa handphonenya kameranya punya hasil foto lebih bagus, itu mikir-mikir lagi deh. Itu menurut gue sih cuma marketingnya si Xiaomi aja ya. Hasilnya itu masih sama-sama aja buat handphone 1 jutaan, jangan berharap terlalu banyak. Kalau buat kamera selfie-nya di sini juga pakai 5 megapiksel, gua nggak begitu bisa bicara banyak. Karena menurut gua ya muka gua cowok jelek begini, siapa juga yang mau ngeliatin gua selfie gitu. Kalau buat hasil videonya ini 1080p dengan
30 fps, mau buat ngerekam kamera belakang atau depan itu sama aja, dan udah pasti nggak ada EI, SOIS ya. Jadi hasilnya kalian bisa lihat sendiri kayak gini. Ini hasil perekamannya Redmi 9C pakai kamera belakang kayak gini hasilnya. Sambil jalan, ini kalau sambil lari kayak gitu hasilnya. Kalau ini hasil perekamannya pakai kamera depannya Redmi 9C sambil jalan, kalau sambil lari kayak gini. Jadi kesimpulannya si Xiaomi Redmi 9C ini pilihan yang oke banget buat kalian yang budgetnya itu di bawah 1,5 juta. Memang sih menarik banget ya dengan dia punya iklan yang ngasih lihat desain kayak begini. Itu emang desain sih mungkin salah satu yang terkeren lah buat handphone ini, gue sekali lagi bilang. Tapi ini kalian harus pikir-pikir, jangan beli handphone ini gara-gara mau buat kameranya. Ingat, kameranya itu menurut gue ya sama-sama aja gitu sama handphone yang si Redmi 9A gitu. Kalau kalian yang mau beli handphone ini pun gue rekomendasiin sekali lagi, lebih baik ambil yang ukuran 64 GB buat internalnya. Karena itu menurut gue jauh lebih menarik sih, handphone 1,5 juta sekarang udah ada internal 64 GB. Itu jauh yang menurut gue lebih bagus sih dibandingin kalian kalau pilih 32 itu sekali lagi. Dan juga kalau kalian yang emang lagi nyari handphone entry level, ini gue recommended banget, asalkan kalian bisa tahan sama iklan yang ada di dalam si MIUI. Dan juga kalau kalian bisa dapat harga retailnya, yang 1399 itu buat yang 32 GB, kalau buat yang 64 GB itu 1599, itu harga retail. Kalau kalian ya nggak dapat di flash sale alias goib, ya harganya pasti lebih mahal dari itu. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Gua Agus di Star Gadget Review. See you next time.